Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ada yang tidak baik hari ini? Kenapa? Apa ya? Lagi sakit hati kah? Ada sakit hatinya tidak? Ada sakit hati, ada garing. Oke. Yang lain, Dika, bagaimana kabarnya Dika? Aman? Oh, garing. Kayak si Dika. Dika kan liburan ya. Apa yang kalian rasakan hari ini setelah upacara? Mantul. Ya, capek. Insya Allah banyak lagi sama kian Siapa? lebah. Kamu udah nggak boleh manis orang manis. Oke, sebelumnya mau berterima kasih kepada kalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti konseling kita konseling kelompok di pertemuan kedua. Oke, habis ini ada satu pertemuan lagi ya. Nah, minggu kemarin kalian ingat apa yang kita lakukan di pertemuan pertama? Mengenal siapa? Mengenal diri sendiri. Udah kenal dengan diri sendiri? Belum. Bingung diri kan tahu. Tapi udah ada misi lo sama maksudnya lo. Oke. Nah, Ibu kembali menyampaikan tujuan dari sesi konseling kelompok kita, yang mana konseling kelompok ini agar kalian dapat menyusun rencana kalian untuk diri kalian yang ada di masa depan. Jadi kalian kita akan belajar sama-sama bagaimana sih menyusun, misalnya kalian mau ada PR, bagaimana merancang langkah-langkah agar kalian bisa memanajemen waktu kalian agar bisa mengerjakan PR, agar nilai kalian bisa naik dan lain-lain. Nah, kemarin kan kalian udah belajar mengenai potensi diri kalian, cita-cita kalian, dan juga udah berkenalan dengan diri kalian. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana cara kita menggapai cita-cita kita ataupun hal-hal yang ingin kita tuju di beberapa minggu, tahun ke depan. Kemarin kan udah ada yang nulis kita, masih ada yang ingat apa yang kalian tulis di cita-cita? Adit mau jadi apa, Dit? Kemarin nulisnya, Dit? Kok nggak diingat apa yang kamu tulis? Jadi apa? Jadi bakso. Jadi bakso. Lapar. Kita habis ini makan bakso. Nah, emang niatnya dari semalam sudah nemu bakso bang. Oh ya kan, enak sih baksonya. Terbejo sedikit ya. Ini kita lihat nih, dari Dinda dulu dari minggu kemarin. Kita Dinda itu pengen jadi ingin menjadi pelukis yang terkenal. Nah, kita lihat review ya yang waktu kemarin ya. Saya ingin menjadi atlet basket. Ada kita mana Dinda? Oke. Terus ini Adit, kita lihat apa yang akan ditulis di sini. Ding. Asal memberikan uang dan kebahagiaan orang tua. Ya, impian sih Adit ya. Kamu Adit ya. Ini ibu dan ayah. Kamu mana? Ini kamu. Oh, ini ibu atau ayah? Ini duit. Ya. Jadi dia ambil duit. Ya. Jadi untuk dari kita secara profesi ada di Adit. Belum ada. Ya. Terus ini Siti ingin menjadi polwan. Karena suka melihat polwan di dalam besar. Keren. Ini terus apa saya di rumah banyak temannya polisi. Apa saya tidak sama itu juga. Oh, akhirnya pengen di sekolah juga karena ini melanjutkan tugas kalian. Oke. Jadi nanti kalian langsung kantor lah. Kantor. Ini udah dibaca. Next, ya. Udah tempatnya lah. Diva ingin menjadi pengacara, kami itu ada orang yang keren. Jadi adalah yang kalian tulis ya. Nah, sekarang sebelum memulai sesi ini kita ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita diberi keberkahan dan kenikmatan dalam menjalankan sesi konser ini yang akan dipimpin oleh Adit. Silakan Adit. Ini doa. Tekan aja kan. Betul. Enggak sebelum kita Ada tekan aja kan. Sebelum kita memulai, kita jadi kita aja. Sebelum kita mulai di kantor hari ini, tapi masih sebenarnya berarti kan kita ada. Baik. Kalau sedikitnya mari kita buka. Ada masih. Ya, selesai. Jadi masih bukaan.
Amin, berdoa selesai. Oke, dan sebelum kita memasuki sesi untuk pengenalan smart untuk goal setting, kita akan bermain dahulu. Nah, di sini akan ada ini ada huruf. Kalian harus bekerja sama untuk menyusun huruf ini menjadi satu kata. Tahu kata? Main game sendiri kali. Jadi dulu, jadi ada kertas. Kalian silakan susun huruf ini menjadi kata. Kita harus bekerja sama. Catat dulu. Maksudnya kasih api. Nah, maksudnya kita yang main kasih. Ya, pilih satu. Saya dulu. Ini kan gimana? Ini ya, karena ada sini Pak Rida. Nah, silakan lihat. Silakan kalian urutkan kira-kira kata apa yang ada di situ. Ini tidak. Apa ayo? Kue sus. Ini kue kan? Oke, bentar. Kita akan mengenalkan yang namanya action plan. Silahkan dibagi satu per satu. Ini nggak sih? Satu. Nah, itu adalah yang namanya action plan. Tulis dulu namanya. Oh, nama. Dicari nama kamu benar. Ada konten belum gambar, karena kita makan bakso. Masih goreng kan sama. Buka PL jadi. Dia mencari nilai. Kayak kita nih juga belajar. Namanya digaji berapa kantor? Smart. Ini apa? Ya Allah, Bu, jualan kalian. Iya dong. Kaya. Hero. Kalian jangan hero. Kalian kaya. Nah, udah ditulis namanya Smart, ya. Nah, nonton. Belum, jangan terus dulu. Jadi hari ini kita akan mengisi yang namanya action plan atau tujuan. Sebelum itu ibu pengen nanya ke kalian, menurut kalian penting gak sih buat kalian mencari tahu apa sih tujuan kalian? Nanti kalau menurut kalian, misal kalian sekolah tapi kalian tahu sekolah ini bisa untuk apa sih? Kalau kalian menjalani hidup di sekolah kalau kalian bisa ada tujuan? Misal nih, kalian belajar hari-hari tapi kalian tahu belajar itu bisa apa? Menurut kalian kayak apa? Kalian belajar ini tahu bisa apa sih aku belajarnya? Dan masa depan. Nah, berarti meraih kesuksesan di masa depan itu masuk ke tujuan, ya. Nah, kalau menurut kalian kan tadi udah tahu cita-cita masing-masing. Nah, kira-kira kalian ada kepikiran hal-hal atau langkah-langkah yang akan kalian lakukan agar kalian dapat mencapai cita-cita kalian? Ada kepikiran? Dari hal yang gampang dulu, dari hal yang akan kalian lakukan esok. Misal, jika kan dari pemain basket, apa yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi pemain basket di kemudian hari? Basket. Nah, berarti kan kalian tahu nih tujuan masa depan apa, jadi kalian tahu anak apa dulu. Nah, karena itulah kita belajar yang namanya smart.
harus dapat di ukur. Ada ukur. Itu misalnya kalian membuat ini berasa ini sekali tinggi, tidak sudah kan bagus. Dan itu kalau menurut dia bukan. Tapi kalau kalian punya level 50, terus kalian ada 60, kalian 40 punya. Jadi dia lagi dapat punya kalau kalian punya 90, ada 60 pun ada. Itu salah satu ya. Kan kalian tadi itu dan kecil kok. Yang paling ini kita sendirikan mau dimainkan kita belajarnya kalau sepuluh kan ada yang sih kalau ada berusaha sih betul kan ada yang sudah belajar begini kalau jadi jadi saat ini kita lihat ini saya enggak bisa apa sih ya kalau bisa berarti bisa ada yang mencoba mengenai dari kan mau ada tambon sih data waktu yang jelas kita akan mensimulasikan bagaimana kalian mengisi tujuan kalian yang menggunakan metode SMART ini. Silahkan kalian lihat action plan-nya. Semuanya bawa pulpen? Sudah ini nama dan kelas? Sudah, oke. Sekarang independen kalian cari satu tujuan kalian yang akan kita cari langkah-langkahnya. Kalau saling ibu sih kalian dari yang kecil dan gampang dulu, misal ada dari adik tadi nilai bahasa Inggrisnya kurang, berarti mungkin kalau mau tujuannya adalah meningkatkan nilai bahasa Inggris. Kalau kalian ada di nilai matematika nilai yang kurang, boleh kalian tulis. Atau misal tujuan kalian ingin membeli HP baru, atau mungkin ingin membeli sepatu baru, ingin membeli buku baru, atau membeli novel baru, mungkin boleh. Tiga bahasa begitu. Satu aja dulu deh, satu aja dulu. Ya, di tujuan SMART saya. Cari satu aja dulu. Nanti kalau yang ini udah kalian bisa ngisi, baru kita dikirim dengan kira-kira mau slide ini mau ada tujuan apa. Nggak harus terus. Kalau mau yang gampang boleh dari nilai tadi, nilai mata pelajaran apa yang kalian kurang tinggi dan mau kalian tingkatkan beberapa minggu atau bulan ke depan. Contohnya tadi meningkatkan nilai matematika dari 70 menjadi 80 dalam 8 bulan dengan belajar 1 jam sehari. Kalau IPA, IPS-nya rendah atau olahraganya yang rendah. Sudah? Saya mau bacakan tujuan atau tujuan SMART-nya? Adik mau deh? Belum. Katanya mau membacakan tujuannya? Boleh dibacakan katanya? Saya ingin membeli novel baru. Saya ingin membeli novel baru dengan cara membelinya dengan kayak gimana supaya itu bisa terbit? Nanti tambahin dengan menabung. Dalam waktu udah berapa hari menabungnya?
2 bulan. Oke, betul ditulis berarti tambahin. Saya ingin membeli novel baru dengan cara menabung dalam waktu 2 bulan. Ya. Yang lain juga tambahin waktunya dan caranya. Dengan cara bagaimana? Udah? Udah dulu Adit apa? Saya ingin apa Adit? Dari? Dalam waktu? 2 bulan, 30 menit. 2 bulan dengan belajar 30 menit sehari. Oke, boleh. Adit, ada sudah pikiran? Adit, Dika. Dika. Apa yang Dika tulis? Apa yang Dika tulis? Tujuan ada. Nah, saya kan pernah baca buku tadi. Apa Dika? Adit, Dika. Ini meningkatkan nilai IPS dari 70 ke 45 dan meningkatkan nilai. Oke, berarti kamu IPS ya yang rendah ya dari yang lain. Oke. Siti dan Dinda. Saling lulus ya. Nah, kami dipikirkan tuh ada yang namanya aktivitas. Aktivitas ini adalah kegiatan yang akan kalian lakukan untuk mencapai tujuannya tadi. Karena itu kalian tulis dengan Ataya menabung, Adit dan Dika dengan cara belajar 30 menit. Jadi aktivitasnya belajar 30 menit sehari. Terus itu. Coba aktivitas itu tulis, boleh Adit dan Dika terus dulu. Aktivitas tadi kan Ataya dengan menabung. Boleh dengan menabung. Kalau Adit tadi dengan belajar 30 menit sehari. Tulis ya waktu itu. Kan tulis aja nggak apa-apa. Berarti waktu itu ya. Dinda dan Siti udah tujuannya tadi? Boleh dibacakan? Namanya mah ingin meningkatkan nilai matematika dengan baik. Nilai dari berapa nilai sebelumnya ingat? Terus tadi itu barang misal dari 70 ke 80 gitu guys. Tambah lagi di bawahnya jelas apa atau ditambah di bawah semuanya lah jelas. Dinda ada dari apa tujuannya Dinda? Bahasa Inggris. Dari berapa nilainya? Coba tulis aja dulu seingatnya aja mau 70 kah dulu atau apa? Berarti kan aktivitasnya dari belajar. Waktunya ditulis tadi ada 30 menit sehari boleh ditulis. Boleh tulis waktu? Waktunya ditulis 30 menit sehari mau dikasih Adit. Untuk Ataya di sini. tulis ya lagi higanya. Berarti dalam waktu 2 bulan. Nah, sumber daya ini adalah barang-barang atau hal yang kalian perlukan untuk melakukan aktivitas itu. Misal, tadi kan belajar. Kira-kira barang, hal atau fasilitas apa yang kalian perlukan untuk belajar? Oh, tadi kan buku udah ada, kira-kira belum ada apa? Kamus baru kah? Atau mungkin di sumber daya? Tapi belum ada, buku kan udah ada. Mungkin kamus bahasa Inggris punya kamus itu masih kecil, udah halus. Terus aja kamus bahasa Inggris yang lebih lengkap, misalnya. Jadi nilai apa tadi? Nilai IPS untuk barang atau hal yang perlu ada untuk membantu kita belajar IPS apa yang belum ada? Kok berarti lu pemakai Uang ya? uangnya Ya, kan belum dapat jadi ini cuma kayaknya uang. tapi kalau kamu ngerasa uang juga, tapi apa hubungannya uang yang belajar? Ya, boleh deh tulis niat, karena kan itu masuk ke situ. Niat boleh bisa boleh ini pengen les bahasa Inggris gimana di GO memang ya say nah Ini diskon nah habis itu itu ada dukungan orang tua atau teman. Kira-kira kalian mau orang tua atau teman kalian bagaimana agar bisa mendukung kalian dalam belajar, dalam menabung? Kalian mau orang tua kalian bagaimana? Misal saya orang tua saya harus ngasih uang saku saya yang banyak agar saya punya niat untuk belajar. Ini kalau berarti kalau mungkin bisa tadi orang tua melebihkan uang jajan agar bisa saya sisihkan untuk menabung. Ini pada bilang tuh teman saya mengajak teman saya untuk belajar bersama gitu. menyisakan di program Itu masuk ke ini lebih ke kan sangat orang tua kamu kayak kan kayak kamu bisa mewujudkan aktivitas dan tujuan kamu tuh berarti itu lebih ke lebih emang jajan misal atau teman kayak punya teman yang dengan hobi sama supaya lebih semangat baca novelnya.
Enggak. Nah, kalau dari masuk ke indikator keberhasilan. Ada yang tahu apa itu indikator keberhasilan? Apa? Iya, tanda kira kalau kalian berhasil itu apa gitu ya. Nah, itu tadi kita mulai dengan langkah-langkah yang apa ya, yang pelan-pelan dulu. Tadi dari Adit, dari nilainya berapa di bahasa Inggris dari nilai? 65 atau 75. Berarti indikator keberhasilannya kalau nilainya udah 75 berarti berhasil. Terus aja. Indikator keberhasilan jika nilai nambah jadi 75. Nah, terus Dika tadi dari berapa? 70 ke 85. Tulis indikator keberhasilannya kalau nilainya 85 berhasil. Kalau apa ya? Berapa 2 bulan? Kira-kira berapa duit yang kumpul? Membeli 2 atau 3 novel itu? Belum itu berapa? 200? Terus aja, di bawah sudah kumpul 200.000. Terus sampai Dina tulisnya apa tadi aplikasinya? Dina bahasa Inggris. Nilai yang sampai nilai berapa? 80? 90 berarti akan berhasil jika udah mencapai nilai 90. Kalau Siti? Nah, terus aja 80 sampai 90 di indikator keberhasilan. Udah? Nah, kalau udah itu kolom selanjutnya nomor 3 hambatan dan solusi. Ibu ingin kalian menuliskan kira-kira apa saja. Tahu hambatan nggak? Halangan, tahu halangan? Hal-hal yang akan menghalangi kalian untuk mencapai tujuan kalian. Pikirkan, kira-kira apa sih yang akan menjadi halangan saya untuk mencapai tujuan saya di kemudian hari? Misal saya akan jadi suka langsung belajar atau kebanyakan main game atau mungkin kebanyakan touring. Malas, gue terus malas. Hambatan saya adalah rasa malas saya sendiri, misal. Yang ngumpulkan duit, hambatannya kebanyakan belanja bakso di kantin. Karena saya sering makan bakso, jadi duitnya nggak terkumpul di nonton novel. Misal. Ya, kalau malas saya lebih suka tidur, main HP, main komputer di sekolahnya. Ya, kalau kalian udah tahu tantangan atau hambatan kalian, tulis juga solusinya. Ada yang malas juga, supaya kalian malas, kamu harus dapat. Ini masih hambatan solusinya dulu. Ya, boleh, atau langsung disambung di kalimat selanjutnya. Bagaimana? Solusinya adalah, agar tidak malas saya harus. Apa kita supaya tidak malas kita? Maka kemudian Kalau saya menyisihkan kayak uang jajan sama uang ditabung, boleh untuk akal sih. Oke, kalau sudah, nah di sini di kolom keempat ada komitmen saya. Silahkan kalian baca dulu. Kayak itu. Saya berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah di atas dengan penuh apa? Tanggung jawab. Jika kalian mau melaksanakan tersebut, yang kalian tulis silakan kalian tanda tangan di bagian tanda tangan siswa. tanda tangan. Kamu belum mau tanda tangan ya? Makanya dari cara-cara ngomong tanda tangan. Coba dulu. Tanda. Ini sedikit cari aja lo, Bu. Komitmen tuh kayak janji kalian ke diri kalian sendiri. Kayak aku harus melakukan bahasa Inggris. Ya, gitu aja. Tapi kalau kalian ingin berjanji dengan diri kalian sendiri, silakan. Bos. Bos. Sekali percobaan, Bang. Tanda tangan aja. Sekali percobaan, Bang. Bagus. Padahal bisa besar. Padahal bisa. Oh, ini bagus. Saya mencoba di sini tadi. Nih, sini, Bang. Nah, selanjutnya karena kalian sudah menyelesaikan action plan kalian, ini akan kalian laksanakan dulu sekitar beberapa hari. Nanti kalau sudah, kita akan pertemuan ketiga untuk review apakah kalian benar-benar sudah selesai melaksanakan aktivitas kalian atau belum, dan apakah berhasil atau tidak. Harapannya berhasil sih ya, gitu. Nah,
untuk sesi konseling kita cukup untuk dalam mengisi action plan ini aja terlebih dahulu. Nah, habis ini mungkin kita akan tutup sesi konseling kita. Dan sebelum menutup, Ibu ingin bertanya ke kalian, hal apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan? Ada yang mau jawab? Kira-kira? Apa yang kalian pelajari di pertemuan kedua ini? Ada yang mau jawab? Dari Adit dulu deh, kira-kira apa yang sudah Adit dapatkan di pertemuan kedua pada hari ini? Tujuan smart tadi. Apa tujuan smart Adit? Dari Siti, kira-kira apa yang sudah dapatkan? Kalau yang preset tadi ya. Dari Dinda deh, kira-kira apa yang Dinda dapatkan? Ini yang Dinda tulis? Action apa yang Dinda dapatkan? Sebelumnya udah pernah dengar smart yang Ibu jelaskan tadi, berarti apa yang Dinda dapat? Sebelumnya Dinda pernah menyusun kata-kata kayak gini, pernah kepikiran untuk menyusun? Nah, nanti setelah mengikuti sesi konseling ini, apa yang Dinda dapatkan? Tujuan, ya tujuan Dinda supaya bisa belajar bahasa Inggris juga. Kalau Siti yang Dinda apa tujuannya? Matematika. Kalau Ataya yang beda nih, pengen beli novel. Ya. Ada tahu nama judul novelnya? Ada? Apa judulnya adanya? Sadar deh kawan. Apa yang Dika dapatkan setelah sesi konseling kedua ini? Apa tujuan semuanya Dika? IPS. Siapa guru IPS-nya? Oke, mungkin itu tadi ya kalian untuk menentukan itu ada kan kalian bawa dulu. Dan nanti mungkin habis ini akan Ibu tanda tangani. Dan sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, kalian mengisi dulu lembar evaluasi. Evaluasi itu adalah kira-kira apa saja kekurangan dalam konseling kali ini. Halaman kedua. Halaman pertama. Cuma 2 soal aja. Ini adalah lembar evaluasi diisi. Nama, kelas, topiknya kosongin aja dulu. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 11. Terus dulu Bu, jam berapa? Udah usah Jen, tanggal aja. Topik layanannya kalian tulis aja menentukan tujuan. Yang topik layanan. Topik layanannya menentukan tujuan. Nah, untuk pernyataan tuh ada 9 pernyataan. Kalau kalian memberi skor 1 artinya kalian tidak setuju. Kalau 4 kalian sangat setuju atau sangat baik. Jadi makin tinggi skornya makin setuju kalian dengan pernyataan-pernyataan. Misalnya itu melalui diskusi kelompok saya dapat mengenali potensi dan minat saya. Dicontek. Ada apa? Kalau kalian setuju, contek sangat setuju contek 4 atau setuju aja contek 3 atau cukup setuju contek 2 atau kurang setuju atau kurang baik kalian sama. Kalau udah ini ingusan kan? Kalau tidak kumpul. Ini tuh. Oke. Itu akan kalian bawa.
Kalau bisa bawa anak dalam kelas aja hari karena kita akan tahu mau jadwal selanjutnya kapan. Oh, Enggak, itunya yang kuning-kuning. Iya, kuning-kuning. Mana? Tempel. Itu sudah. Oke. Sebelum menutup sesi ini karena dibuka dengan doa, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekian untuk konseli kelompok hari ini. Sampai bertemu di pertemuan ketiga dengan tujuan dan aktivitas yang telah kalian laksanakan. Kalau itu saja ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Belum istirahat ya, jadi kalian nggak kelas dulu nunggu. Kapan, Bu? Nunggu aja biar bakal